Mudik selalu menjadi momen yang dinanti banyak orang. Jalan tol penuh, kendaraan pribadi memadati jalur utama, dan jutaan orang melakukan perjalanan jauh untuk kembali ke kampung halaman. Namun di balik perjalanan panjang itu, ada satu hal penting yang sering dianggap sepele oleh banyak pengemudi. Berapa lama sebenarnya kita aman menyetir mobil tanpa istirahat? Banyak orang merasa kuat menyetir berjam-jam demi mengejar waktu sampai di tujuan. Ada yang mengatakan masih kuat setelah 3 jam. Ada juga yang merasa sanggup menyetir lebih dari 4 jam tanpa berhenti. Tapi jika kita melihat dari sisi keselamatan berkendara dan kemampuan tubuh manusia, menyetir terlalu lama tanpa istirahat justru bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan. Dalam konten ini kita akan mencoba menguji fakta mengenai berapa lama batas aman menyetir, apa yang terjadi pada tubuh saat kita terus mengemudi tanpa istirahat, dan berapa lama sebenarnya waktu istirahat yang direkomendasikan agar perjalanan mudik tetap aman. Ketika seseorang mulai mengemudi, pada 1 jam pertama, kondisi tubuh biasanya masih sangat baik, konsentrasi masih tinggi, mata masih fokus melihat kondisi jalan, dan refleks tubuh masih cepat dalam merespons berbagai situasi. Pada tahap ini otak masih berada dalam kondisi optimal karena energi mental masih penuh. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari, terutama ketika berkendara di jalan tol yang lurus dan monoton. Walaupun tubuh belum terasa lelah, otak sebenarnya mulai melakukan proses adaptasi terhadap kondisi jalan yang berulang. Jika pengemudi tidak cukup tidur sebelumnya, atau memulai perjalanan dalam kondisi kurang istirahat, bahkan 1 jam perjalanan saja sudah bisa mulai menurunkan tingkat fokus. Oleh karena itu, banyak ahli keselamatan berkendara menyarankan agar pengemudi tetap menjaga kondisi tubuh sebelum memulai perjalanan, seperti tidur cukup, makan secukupnya, dan memastikan tubuh dalam kondisi segar. Memasuki 2 jam perjalanan, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ringan. Bagi sebagian orang mungkin belum terasa, tetapi secara ilmiah otak mulai mengalami penurunan tingkat kewaspadaan. Mata mulai berkedip lebih sering, otot leher dan bahu mulai terasa kaku karena posisi duduk yang terlalu lama, dan perhatian terhadap lingkungan sekitar sedikit menurun. Banyak kecelakaan kecil sebenarnya terjadi pada fase ini karena pengemudi mulai merasa terlalu percaya diri. Mereka merasa masih kuat mengemudi, padahal kemampuan reaksi terhadap situasi mendadak sudah mulai berkurang. Contohnya ketika kendaraan di depan tiba-tiba mengerem, atau ketika ada kendaraan lain berpindah jalur secara mendadak. Jika refleks pengemudi sudah mulai melambat walau hanya sepersekian detik, risiko tabrakan bisa meningkat secara signifikan. Ketika perjalanan sudah mencapai 3 jam menyetir tanpa berhenti, tingkat kelelahan biasanya semakin terasa. Konsentrasi mulai menurun lebih jelas, terutama jika perjalanan dilakukan pada malam hari atau setelah aktivitas yang melelahkan. Pada fase ini, otak mulai mengalami apa yang disebut mental fatigue, yaitu kondisi di mana otak kelelahan karena harus terus-menerus memproses informasi dari jalan, kendaraan lain, rambu lalu lintas, dan berbagai keputusan yang harus diambil setiap detik. Pengemudi mulai lebih mudah terdistraksi, misalnya terlalu fokus pada satu objek, dan kurang memperhatikan objek lain di sekitar. Beberapa orang juga mulai mengalami rasa kantuk ringan, walaupun mereka masih merasa mampu mengemudi. Inilah kondisi yang sering berbahaya, karena banyak pengemudi tidak menyadari bahwa kemampuan fokus mereka sebenarnya sudah menurun. Masalah yang lebih serius biasanya muncul ketika seseorang menyetir hingga 4 jam atau lebih tanpa istirahat. Pada titik ini, tubuh sudah berada dalam kondisi kelelahan yang cukup tinggi. Mata terasa berat, tubuh mulai terasa pegal, dan tingkat konsentrasi bisa menurun drastis. Penelitian tentang keselamatan berkendara menunjukkan bahwa kelelahan akibat mengemudi terlalu lama dapat menurunkan kemampuan reaksi pengemudi, hingga tingkat yang mirip dengan seseorang yang mengemudi dalam pengaruh alkohol ringan. Artinya walaupun pengemudi tidak minum alkohol sama sekali, efek kelelahan dapat membuat kemampuan mengemudi menjadi hampir sama berbahayanya. Salah satu risiko terbesar pada kondisi ini adalah microsleep, yaitu kondisi ketika seseorang tertidur selama beberapa detik tanpa menyadarinya. Microsleep biasanya hanya berlangsung 2 hingga 5 detik, tetapi dalam situasi berkendara, hal tersebut bisa sangat berbahaya. Bayangkan jika mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam dan pengemudi mengalami microsleep. Selama 3 detik, mobil bisa melaju puluhan meter tanpa kendali penuh dari pengemudi. Selain risiko microsleep,
Menyetir terlalu lama juga dapat menyebabkan berbagai efek lain pada tubuh. Otot leher dan punggung menjadi tegang karena posisi duduk yang statis dalam waktu lama. Sirkulasi darah di kaki juga bisa berkurang karena kaki terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesemutan atau bahkan kram otot. Di sisi lain, otak yang kelelahan juga dapat membuat pengemudi lebih mudah mengambil keputusan yang salah di jalan. Misalnya salah memperkirakan jarak saat menyalip kendaraan lain, terlambat mengerem, atau salah membaca kondisi lalu lintas. Semua hal tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika kondisi jalan sedang padat seperti pada musim mudik. Karena itulah banyak lembaga keselamatan transportasi di berbagai negara memberikan rekomendasi mengenai batas waktu aman menyetir. Secara umum, pengemudi disarankan untuk beristirahat setiap 2 jam sekali selama perjalanan jauh. Waktu istirahat yang dianjurkan biasanya sekitar 15 hingga 20 menit. Walaupun terlihat singkat, waktu tersebut cukup untuk membantu tubuh kembali segar. Saat berhenti di rest area, pengemudi sebaiknya tidak hanya duduk di dalam mobil. Lebih baik keluar dari kendaraan, berjalan sebentar, melakukan peregangan pada kaki dan punggung, minum air, dan jika perlu mengambil napas segar. Aktivitas sederhana seperti ini dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi rasa lelah pada tubuh. Selain istirahat singkat, ada juga beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk menjaga konsentrasi selama perjalanan mudik. Salah satunya adalah memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan. Dehidrasi ringan saja sudah bisa menurunkan tingkat konsentrasi seseorang. Oleh karena itu, penting untuk minum air secara teratur selama perjalanan. Mengonsumsi makanan ringan yang sehat juga bisa membantu menjaga energi tubuh. Beberapa pengemudi memilih minum kopi atau minuman berkafein untuk mengurangi rasa kantuk. Hal ini memang dapat membantu dalam jangka pendek, tetapi tetap tidak bisa menggantikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat. Jika perjalanan yang ditempuh sangat jauh, misalnya lebih dari 6 atau 8 jam perjalanan, cara terbaik adalah bergantian pengemudi. Dengan adanya 2 pengemudi atau lebih, masing-masing orang dapat beristirahat secara bergantian, sehingga tubuh tidak terlalu lelah. Cara ini sangat umum digunakan dalam perjalanan jarak jauh karena dapat menjaga kondisi pengemudi tetap segar. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan waktu perjalanan. Mengemudi pada malam hari, terutama antara pukul 2 hingga 5 pagi, memiliki risiko kantuk yang lebih tinggi karena pada jam tersebut tubuh secara alami berada dalam fase tidur. Jadi sebelum kamu berangkat mudik, ingat satu hal penting. Perjalanan jauh bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Istirahat setiap 2 jam, jaga fokus saat menyetir, dan jangan paksakan tubuh ketika sudah lelah. Karena satu keputusan kecil di jalan bisa menentukan keselamatan perjalananmu. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru yang akan kita uji faktanya bersama.